pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh Mufti. Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi. Awal masuk ke sini jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu. Mungkin perasaan kali ya terasa gitu, karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua kepingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa. Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram, kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara. Ni lagi normal, tapi kemarin dah sempat 50, 55, tapi ini dah alhamdulillah dah turun sikit dah. Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram. Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25. Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru. Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti. Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap. Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mu'alaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mu'alaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mu'alaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Sofyan Yusuf, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mu'alaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Bantuan tersebut diterapkan agar para mu'alaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya. Syukur alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mu'alaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu syaratnya itu maksimal 3 tahun mu'alaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini tidak bantu lewat jalur fakir miskin. Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mu'alaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diano Fritaria. PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan 1 unit mesin pencacah nilam dan 1 unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesuk, Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026. Kami menyerahkan sebanyak masing-masing 1 unit mesin pencacah nilam dan juga 1 unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani. Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesuk, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesuk mendapatkan 2 unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang. Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesuk tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesuk Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesuk memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kampung. Harapan kami selaku mewakili pihak Gampung agar program ini terus berlanjut. Mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesuk agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Batesuk bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang. Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesuk sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Fritaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
Kemudian pesan kiri kepada pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai dia, bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun belanja ke pasar bawa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak menumpuk kantong kresek itu semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi resiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai, sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surkani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah. Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Mulailah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Mana sampah yang organik, anorganik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti untuk menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya. Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi, menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan, dengan harapan bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.